أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah wa syukurillah. Bikin tripod udah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin Qaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, nikahi sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kita hormati keluarga besar saudara kita Bang Sahlan, sahabat di dunia maya ataupun dunia nyata, bersama keluarga besar yang tercinta, anak, istri, menantu, seluruh para undangan yang berhadir di malam yang berbahagia ini, terkhusus yang kami sayangi, kami cintai, ananda kami ataupun adinda kami, pasangan yang sedang berbahagia di malam ini, untuk bersanding berbahagia di malam Ahad ini, masih dalam suasana Syawal, hari raya Idul Fitri, merupakan satu di antara waktu yang disunnahkan untuk melaksanakan acara pernikahan, yaitu Al-Ustaz, Ustaz juga dia Usman Effendi LC. Apa kepanjangan LC itu, tanyalah dia. Yang jelas bukanlah langsung cinta, bukan pula langsung cemburu. Itu tanya dia nanti, apa panjang LC. Bersama istri yang tercinta, yaitu Indri Luisteria SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Ustaz kok hafal? Lama menghafal Tuhan di surat undangan. Tadi lupa masuk kemari, untung ada pula papan nama, dibaca lagi Usman Effendi LC.
dan Indri Luisteria SPDI. Semoga menjadi pasangan suami istri yang berbahagia sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dipesankan orang-orang tua kita di kampung, ikan ilah si ikan patin jangan ditangkap dengan gancu. Selamat berbahagia lah wahai pengantin, semoga berbahagia sampai anak ke cucu. Maka dari itu mereka sedang berbahagia. Apa kebahagiaannya? Orang yang sudah menikah tahu, disebut dengan selamat menempuh hidup baru. Apakah mereka mati hidup kembali? Bukan. Disebut dengan hidup baru, kehidupan yang akan ditempuh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal suasana untuk beribadah, karena ibadah menikah merupakan amal dan ibadah yang paling terlama dalam kehidupan. Bila Bapak Ibu sholat zuhur, kita terhenti mungkin 10 menit saja untuk menanti asar akan datang. Saat asar kita melaksanakan sholat, maka kita akan terhenti. Setelah itu menanti maghrib akan tiba. Saat kumandang maghrib pun datang azan antara masjid musola untuk memanggil, menyeru kembali umat Islam untuk sholat maghrib. Syukur sebentar, nanti ada masa isya. Demikian juga isya, walaupun sebentar lama menunggu subuh, nanti ada masa kita beristirahat juga. Adapun haji, seumur hidup ibadahnya cuma sekali, yang wajib. Lebih dari satu kali adalah sunat. Demikian juga dengan zakat. Apabila sampai nisab dan haul, barulah kita akan mengeluarkan zakat. Demikian juga dengan Ramadan, di dalam setahun hanya sebulan saja. Tapi menikah hitungannya bukan lagi per jam, bukan lagi waktunya per hari, minggu, bulan, tahun. Pernikahan merupakan ibadah yang paling lama. Kalau tidak kita terpisah dengan perceraian, kita akan berpisah dengan kematian, yang pada gilirannya kisah cinta ini akan berlanjut sampai ke dalam surga. Itulah makanya Bapak Ibu rahimakumullah, menikah adalah ibadah yang terlama, yang sedang dirindukan oleh para adik kami Hadrah Tanwirul Qulub. Belum nikah nih kan? Insya Allah belum. Anda jadi menantu macam-macam orangnya lah. Akulah saudara nikah Ustaz. Orang nanya saya waktu nikah, Pak, itu sepi nikah. Ada jemaah juga yang coba-coba mencagil. Dia bilang setelah nikah saya 3 hari, dia tanya, Ustaz, menikah ini sedap apa tidak? Saya bilang menikah ini sedapnya 1% saja. Apa begitu kata dia? 99 tuh sedap sekali. Bagi orang yang bahagia. Kalau tak bahagia, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Kalau bahagia, jannah target surga. Sedapnya apa? Kalaulah makan buah duren, jangan dimakan sama kulitnya. Sungguhlah enak jadi pengantin, jangan ditanya apa enaknya. Tanyalah dia. Kalau bahagia Pak sampai ke surga, tapi kalau tidak bahagia, Masya Allah, penyesalan yang panjang kata dia. Kenapa? Karena penderita. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau berlandaskan dengan Al-Quran hadis, tidak mau mentauladani kisah cinta bagaimana menjalani kehidupan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dia hanya jalan kehidupan ini tanpa arah. Akhirnya pernikahan pun tanpa makna. Dan nasihat pernikahan di malam ini, kita tidak merasa mengajarkan kepada kedua mempelai, ya Bang Salan, karena yang nikah ini Bu ustaz, ustazah.
Tapi hanya sekedar mengingatkan. Kenapa? Banyak orang tahu teori tentang indahnya pernikahan. Mungkin kitab akan dikaji, ilmu cukup tinggi, tetapi saat praktek dalam kehidupan belum tentu seindah yang kita bayangkan. Sebab itulah kenapa perlu saling mengingatkan agar kita belajar bagaimana kisah cinta para nabi, bagaimana kisah cinta ulama yang menjelaskan tentang kehidupan mereka. Walaupun bila kita baca literatur sejarah, tak banyak ulama-ulama itu menceritakan kisah cinta mereka. Coba baca, tak banyak. Bukan karena mereka tahu mencerita, bukan karena mereka tidak bahagia, tetapi mereka mau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah tauladan terbaik untuk dijadikan pedoman. Bukan ustaz, Rasul. Tak ada orang yang berumah tangga dan tak punya masalah. Coba tanya, siapa yang menikah yang datang hari ini, dari mulai nikah dulu sampai lepas anak cucu, sekalipun tak pernah selip kata begaduh? Siapa? Aduh, dia terkadang. Tapi lantar menikah ini memang ibadah terlama, terpanjang, maka belajar untuk menepiskan keegoisan hati. Belajar kita untuk tidak lagi merasa kitalah yang paling dipedulikan, tapi tidak ada perhatian kepada pasangan. Itulah makanya dalam surah Ar-Rum tadi dijelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, dijadikan kita ini berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, maksudnya manusia. Jangan nikah sama hewan, apalagi sejenis laki-laki sama laki-laki. Sebagaimana nanti mungkin ada beberapa negara mengesahkan, melegalkan laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dijadikan Allah dari jenis maksudnya itu sama-sama manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, tenang, bahwa pernikahan salah satu menjadi jalan untuk mendapatkan ketenangan dan rezeki. Jadi kedua belai kabarnya mungkin masih muda nikah, jangan takut. Kalau engkau miskin, kata Nabi, menikahlah, engkau akan dikayakan Allah. Mana bukti? Bapak ibu kita yang hadir malam ini, coba tanya Pak, dulu ya Pak, baju awak pun dibolikan oleh oma ayah. Jangankan nak boli baju bini, baju anak-anak. Dulu kereta tak punya, sendok garpu pun nih adik-adik terlalu, sendok garpu awak pun tak punya, minjam sama mak. Piring minjam sama mak makan kan, tak punya. Coba menikah orang tu nanti, bukan hanya punya sendok garpu, punya properti, rumah, kendaraan, macam-macam dia punya. Itu menunjukkan bahwa menikah salah satu bentuk rezeki. Tak percaya, tanyalah al-baitnya. Dulu ketika Bang Sal menikah, rumah ini udah ada atau belum? Belum. Menikah dia, ada rumah dia, ada pula kolam ikan di muka. Tinggal manennya. Rezeki dulu mana ada? Saya Bu, yang punya saya lajang sepedaan, itu juga nggak ada. Itu pun dilanggar nanti orang tuh balik mengaji, patah tuh boleh ya. Kita sangka apa yang laku nih kemana kuagisu, tidak. Allah beritahukan kepada kita, diberi Allah rezeki hari ini Bapak Ibu, pantaslah kita syukuri, karena itu bahagian tanda-tanda bagi kaum-kaum yang mau berpikir untuk bersyukur atas nikmat Allah. Maka dari itu pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana disampaikan Rasulullah bahwa man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad utiya nisfu ibadah, bahwa menikah itu menyempurnakan separuh ibadah. Ibadah yang selanjutnya lanjutkanlah untuk menjadi pemimpin di rumah tangga, nanti dilanjutkan untuk sebagai qawwam, sebagai suami, sebagai tanggung jawab, lalu nanti sampai mendidik anak-anaknya, lahirlah generasi yang berikutnya. Inilah hari ini lebih banyak kita gagal pernikahan, bukan soal pakaian, bukan soal miliki kendaraan. Yang paling banyak pernikahan itu gagal adalah dalam soal pendidikan.
Rasul ajarkan muru auladakum bis shalah, ajarkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Maknanya 7 tahun itu disuruh sholat, 10 tahun itu anak itu dipukul kalau tak sembahyang. Hari ini berapa banyak orang tua yang gagal waktu umur 7 tahun, berapa banyak anak-anak kita gagal mengajarkan dia pandai sholat, Pak. Ketika berumur 10 tahun, berapa banyak orang tua tak berhasil mendidik anak itu bisa sholat. Bahkan ada yang sudah lajang gadis 20 tahun, anak itu tidak sholat. Kita sudah gagal 3-0 mendidik mereka. Berbahagialah Bapak Ibu, berbahagialah adik-adik sekeluarga sampai diantarkan sekolah nun jauh di luar negeri. Dia mengalang bertemu dengan pasangan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat, berharap berbakti kepada suaminya, suaminya memimpin istrinya, karena memang diajarkan kepada kita bahwa istri disuruh melayani suami, ya Bu. Tapi ingat, suami jangan jadikan istri sebagai pelayan. Itu mesti digarisbawahi. Memang betul ada penganjuran bahwa istri disuruh melayani suami, tapi suami jangan jadikan istri sebagai pelayan. Itu luar biasanya. Maka kewajiban-kewajiban itu mesti ditunaikan bila kita tahu hukum-hukum Allah dan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Bila tidak, kita akan mencari jalan arah kehidupan dalam pernikahan hanya sesuai dengan kehendak hati awak saja. Prinsip kita saja, kita tidak akan berkiblat lagi dengan ajaran agama. Apa hendak hati dibuat. Nah, itulah maka tak ada sakinah mawaddah warahmah. Tak ada lagi samawah itu. Kenapa itu tadi? Ketenangan tak didapatkannya, cinta sudah berpudar, sayang sudah mulai hilang. Bukan lagi kasih sayang, kasihan yang tinggal. Tak ada lagi. Itulah maka kenapa agama mengajarkan kita anjurnya mentauladani Rasulullah SAW. Salah satu daripada sunnah Nabi itu adalah menikah. Nanti dalam kajian ini berapa waktu kita sanggup, ini pesan untuk pengantin baru sekaligus pengantin bau. Tahu pengantin bau, Ibu? Pengantin baru tadi yang duduk tuh. Kita ini pengantin bau. Termasuk saya menyampaikan. Nah, udah tak bau pun lagi dah. Nah, itulah pengantin bau. Ini anak-anaknya, adik-adik kita ini suatu saatnya pengantin baru. Mereka beruntung bahwa nasihat-nasihat pernikahan itu, selawat-selawat Nabi jadi pengharum kepada mereka. Suatu hari nanti kalau panjang umur ada waktu kita akan berkolaborasi, ya. Setidak-tidaknya ada di antara kalian yang penceramah dai, supaya ada iklannya di dalam hadroh ini. Kalau tidak, ini bukan tampil di TV. Mereka melagu terus, Bu. Udah solak lah batang leher itu dah. Makanya sekali dua lagu ceramah 10 menit. Itu sebagai inspirasi untuk mengajar. Jadi tidak dia terlalu kaku. Tapi dari tadi siang saya kemari tadi ada share langsung izin, ya. Share langsung orang itu tadi diambil supaya kenal. Jadi kawan-kawan kita yang hadroh yang lain mereka kan, oh ini dari mana nih? Cocok namanya itu kan, Tanwirul aku lupa cahaya hati. Namun selawat. Kepal pun orang kebalak-balik. Bagus dibaca, silakan amal, ya. Banyakkan selawat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kedua hati kita mendengarkannya, Bu. Beruntung ini jadi momen kisah kedua mempelai. Dia akan catat, mana tahu nanti sahabat kami ini Usman Effendi LC antara melanjutkan nanti S2 S3, dia akan tuliskan sebuah buku, mungkin judulnya Pernikahan yang Indah. Boleh jadi itu Bang Zaran. Dituliskan yang termasuk profil-profil yang
di dalam skripsi mereka nanti bahwa dia menikah, ada kisahnya anak-anak hadrah, catat mereka dalam tulis mereka. Ada ceramah agama, nasihat menjadi inspirasi, nanti dia baca. Suatu saat nanti ibu, bagaimana kita bapak ibu merubah ini supaya tak lagi hanya musik-musik yang bermaksiat isinya, yang tidak ada satupun nasihat yang mengarahkan kepada indahnya pernikahan dan mengikut sunnah Nabi. Kenapa? Jangan salahkan kedua mempelai, karena kita sendiri tidak mengundang hadrah itu untuk nasihat-nasihat berupa lagu-lagu Arab ataupun berisi solawat. Pesan nanti adik-adik apal juga lagu tentang pernikahan ya, supaya ada nasihat. Mungkin saya tak dengar tadi, banyak lagu-lagu menikah ya, tentang nikah. Walaupun kalian belum menikah, kapal ini kalau kipot lah bapak ibu undang, mau dibawa bergoyang aja pengantin tiap hari. Mereka berdoa rumput-rumput rantai, bahkan pasir-pasir di pantai, sebanyak mana bintang-bintang yang ada di langitan, sebanyak mana yang ada bapak ibu lihat di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang berselawat. Sampai-sampai Nabi katakan, man shalla alaiya salatan, orang siapa berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan balas 10 kali. Anak-anak hadrah kita tadi di hadapan undangan, entah berapa kali baca selawat. Selesai dia melagu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli wa sallim alaihi. Itu pun bercakap pun sonang, ayo sambil bercerita apa kabar, enak bercakap. Karena hadrah yang kita buat tuh ada jedanya. Cukup musik keyboard yang bapak undang, bercakap pun tak sompat awak tuh. Musik sompat bapak ibu bercakap, sakit jantung orang mendengar. Ini santai, duduk, selawat, tadilah jelas musik tuh, jangan marah bang keyboard ya, mereka juga bekerja pak. Tapi sekarang pikir kita kemana? Ada tadi sound system nih, boleh lanjut kan? Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tanpa sound system saya pun tak bisa bercakap nih. Itulah perlu ada mereka. Bacakan kalau selawat Nabi itu sampai-sampai nanti lahirlah anak pun mengayunnya berbagai musik lagi. Coba nasihatnya indah anak-anak, adik-adik ya, nanti ala dalam mencukur apal pula lagu-lagu berkaitan dengan mengayun anak tua tuh kan. Itulah Assalamualaikum ya Adnani, itu ya, ya Mustafa ya Sab watal rahmani, alhamdulillahilladzi atani hadzal ulamat tayyibal ardani. Waktu Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad dibacakan syair, sampailah ke Matang si Jago, dirubahlah oleh omak-omak kampung. Semangat putramu tuan, jangan tergama hai anak dalam ayunan. Dipanggilkan kami guru marhaban, ajak ibu bapakmu meminta ayunkan. Tenang anak ketiga, kenapa dulu mak ayah pun menikah pun tak diisi dengan musik-musik yang merosakkan otak dan pikiran dia. Macam gini, mudah-mudahan kedua mempelai dalam masa diberi Allah Ta'ala ngomongan buah hati belahan jiwa adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada orang tua sebagaimana niat mereka untuk hidup dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu senangkan lisan kita untuk bersolawat, walaupun dari tadi adik-adik itu bersolawat, jangan bosan dengan solawat dibacakan itu. Saya Bapak Ibu sering sampaikan di beberapa pengajian pusat, ada amal-amalan yang sangat jitu istimewa. Mereka yang mengamal-amalkan itu, tanyalah kepada habaib-habaib, tanyakan kepada mursyid, tanyakan orang-orang yang alim, mereka setidaknya pasti ada mengamalkan 3 di antara amal itu. Pasti orang itu diberi keistimewaan. Apapun profesi kita, apa dia? Zikrullah. Walau sholat, walau puasa,
puasa, walau rajin sedekah, jangan lupa beristighfar. Demikian juga halnya selain zikir dan istighfar, banyakkan selawat Nabi. Kita boleh jadi pedagang, itu ada pedagang kita. Kita petani, kita orang laut, kita kerja PT, kita orang biasa-biasa saja. Kita hanya seorang ibu rumah tangga, kita seorang ayah, kita anak muda, anak-anak remaja. Insya Allah mereka yang senang berzikir, istighfar, selawat Nabi, itu diberi Allah kelebihan anak-anak itu. Masih lupa ya, coba tanya anak-anak Adra, beruntung anak-anak ibu ke siapa? Dari jauh dari Serbu ya, sampai pajak sore. Alhamdulillah kita sudah jumpa beberapa masjid, kami sudah datang ke sana. Coba, saya yakin anak-anak lajang kita nih tak akan sabu-sabu nih, tak akan narkoba, tidak zina, mudah terjaga. Kenapa? Mereka senang berselawat. Kalau tak percaya tanyalah, ada kalian yang sabu-sabu, sarapan bubur kulit? Tak ada. Mudah mendidiknya. Wajah-wajah mereka pun tenang, ibu panas. Coba tengok. Dulu kan di kampung, ini anak siapa? Anak sebulan wak. Siapa nih? Cowok aku wak, kata budak betina. Mengapa wak tanya? Berbulu je padahal nengok cowok kau nih kata. Mengapa sembahyang tidak? Aku tidak. Cuba tengok anak-anak Adra tu. Sonang jati awak menengok itu. Itulah mereka yang selawat. Sampai punya anak nanti dia senang, itu amal luar biasa. Salah satu selawat dia baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tidur anaknya nanti, lepas itu lagi nak tidur lagi, nak gosok-gosok kepala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang lagi itu tidur, takkan dia ambil pelakor tu. Tenang. Dulunya tu, dulu gitu. Bukan anak tidak pandai mak tu Adra tu. Nak tidur anak pun begitu je tidur. Kadang-kadang tergantung omaknya bangkit ayunnya balik ya bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Segarnya dalam ingatan kala kau baru dilahirkan, si Rizal baca marhaban, diundang hadirin sekalian. Tidurnya nyaman, mimpi tak seram-seram, anak tuh berkah. Sekarang adik-adik dah payah. Kenapa? Puan nikah tak diajarkan oma ayah tuh tak berselawat banyak. Akhirnya nyanyi lah. Nayun itu pun nyanyi tak jelas lagi kan? Aku nyanyi itu biasanya. Ada setan, ada setan, ada setan di rumahku, setan botak. Berkah mulai dapat nih. Kalau tak mau anak itu tidur, roti dia paling masuk ke dalam ayunan tuh Oppo, Vivo, Samsung. Roti dia menyanyi dan Samsung asli musuh tuh. Sampailah MP3 itu sampai 1 jam maulah tidur. Itu pun tak berjalan dia MP3 tak apa lagi dia. Kawin lagi, suamiku kawin lagi. Susah lah itu omak dia. Kenapa tak diajarkan? Bayangkan entah berapa banyak musik itu masuk ke telinga gitu. Yang tak dihafal anak-anak itu dihafal dia ya. Tak ada mendidik lagu dia. Tapi itu sudah viral tersebar. Akhirnya anak-anak itu tak mengerti lagi selawat. Kau pun tahu hanya sekilas saja. Nah, mana contoh? Coba kalau anak-anak bapak ibu dites, dibunyikan musik, pasti mereka nyambung. Kita bunyikan, tik bunyikan. Gara-gara sebotol minuman, menyambung gitu. Karena memang itu dengarkan. Yang tak lagu dia pun hafal dia. Pak saya ini bukan penyanyi, tapi duduk pas undangan tuh ahli bait ya. Saya duduk undangan udah jam 5.30. Kan ada biru. Saya lihat jadi saya makan tunduk aja, ada jemaah yang paham. Ustaz togang tongku kata dia. Mana lagi makan lah. Itu di muka awak aku bilang dia nyanyi aja.
sekilas saya dengar tuh pulang terngiang-ngiang telinga, cepat tuh hafal nyanyi itu jadi selawat Quran tuh ngaku tak hafal, tak banyak. Saya dengar balik, saya dengar sekilas, saya dengar lagi dari jauh, Mas Qurani ki wajatum ho gemgomane ki wajatum ho jaina 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 tak bercelana gitu. Pertanyaannya bukan soal lagu itu, kenapa Quran payah masuknya? Kenapa soal-soal Nabi itu sukarnya minta ampun? Tapi ketika lagu-lagu itu masuk ke kehidupan kita, di laptop, di HP, di MP3, dia masuk, akhirnya otak kita tak isi Quran, anak-anak pun tak diisi lagi dengan nasihat-nasihat. Jangan heran ya Pak, maka beruntung kalau ada bapak ibu sukar memang menjadikan anak-anak hafiz Quran, anak-anak yang qori, anak-anaknya pendakwah, itu satu di antara 1000, itu payah itu. Coba survei zaman bapak ibu nikah di 20 tahun yang lalu, siapa yang anak-anak yang jadi salah satu setidak-tidaknya bisa jadi imam, walaupun tak imam untuk khalayak ramai, minimal untuk isi anak-anak dia. Itu bapak sudah sukses, sudah 7-0 skor. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikah adalah bahagian daripada pendidikan. Si suami ini nasihat pengantin kita. Tak banyak ditanya, tapi pertanggungjawabannya besar. Apa dia? Selesaikan kewajiban dia zahir dan batin. Nafkah zahir, nafkah batin. Pertama, makan minum. Kalau makan dia, makanlah Pak. Selama menikah nih Ustaz, tak banyaklah kami kerojo harta, kami pun tak banyak. Makan minum hanya dapat sebungkus paket ya Bu, makan minum. Hanya ayam geprek lah dapat sebungkus. Aku sila kibin. Sekiranya tak cukup untuk suami, istri juga kasih makan dulu. Bagaimana tanggung jawab Islam hebatnya? Suami istri makan minum kewajiban suami itu, berpindahlah kewajiban seorang ayah, seorang ibu, pindahlah kepada suaminya. Itulah makanya bapak ibu rahimakumullah, cinta pertama bagi anak perempuan adalah ayahnya. Kapan seorang anak perempuan akan tetap menjadi milik ayahnya? Sampailah anak itu dijak kabulkan, diserahkan oleh ayahnya, berpindahlah itu kewajiban itu kepada suami. Anak laki-laki cinta pertamanya adalah ibunya. Bedanya apa? Dia akan tetap menjadi anak omak dia sampai udah menikah sekalipun. Itu makanya anak laki-laki beda, sampai meninggal pun nanti masa apa salah seorang ayah atau omak itu tetap tanggung jawab oleh anaknya. Boleh. Maka seorang istri jangan cemburukan kasih sayang suami kepada omak, apalagi dibanding-bandingkan sayang omak apa sayang aku. Bahasa kampung tidak cakap begitu. Apa pula bini pula berkata macam itu, sayang omak apa sayang aku. Kalau sayang abang sama tinggal omak, kalau sayang sama omak tinggalkan corekan aku, betul kan itu. Jangan dibandingkan begitu, salah itu. Itu salah. Salah satu bentuk kedurhakaan istri juga itu. Makan, minum, itu yang mampu dibelikan suami. Hanyalah ayam geprek, sedap itu. Oh tak ada kesal sedap kali Pak Ustaz, hanyalah dapat pelak sebungkus nasi saja. Ataupun dulu Pak lagunya sepiring berdua, itu kan? Nah itu yang dapat, tak cukup ini hanya untuk istri, aku bagi sama istrinya. Siapa yang mengajarkan persahabatan yang paling indah? Tidak ada persahabatan paling hebat kecuali persamaan sepasang suami istri Pak. Cemana pun kawan kita baik sama kita, tidak sehebat pasang suami istri. Kalau ada seorang ayah sayang kepada anaknya, ibu sayang kepada anaknya, itu biasa, itu anak dia. Kalau ada seorang kakak sayang sama adiknya, itu pun biasa, kan itu adik dia. Kalau ada seorang saudara sayang sama saudara dia, itu pun wajar saudara dia. Kalau ada seorang suami sayang sama istri, ini yang luar biasanya. Kenapa? Istri itu orang lain, suami orang lain. Persahabatan yang paling lama akan berlanjut. Adik yang kita sayang dia akan menikah, dia ambil orang. Oma ayah kita salah seorang akan meninggal dunia. Hari tua pun awak sibuk dengan anak-anak. Orang tua itu pun tak peduli lagi so. Tapi suami istri, meskipun orang lain itu uniknya orang lain, itu pun tak support dengan dia, tapi dengan pernikahan
itu diajarkan bagaimana berkasih sayang, bagaimana tidak egois, bagaimana bisa berbagi, bagaimana cinta sampai tua, sampai dalam surga. Itulah makanya udah tua kita nih Bu, yang kita 50 tahun ke atas, kalau ada orang sampai level mati memisahkan dia, memang mantaplah kisah cinta mereka. Tak semua itu Pak, cobaannya banyak, halangnya luar biasa. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah menikah ini, tetap menjaga. Kalau ada selip-selip sekali itu Bu, kita manusia biasa, memang begitulah kehidupan. Nah, dan lagi kalau tahu agama, dia akan mengerti, oh ini perempuan yang aku ambil ini, laki-laki menikah ini, kita memang tidak seutuhnya kenal dengan dia zahir batin, tapi dengan pernikahan kita saling mengenal karena kita pasang. Kalau pasang itu kan tak ada enaknya saya. Coba tengok selop tuh, secantik-cantik selop, kata anak-anak muda yang nonton film Cinderella ya, secantik-cantik sepatu kaca tak cantik kalau sebelah. Pakailah undang sebelah, mahal harganya, sebelah itu 10 juta. Bilang orang itu bilo sakit tua itu pasti gitu loh. Itu nih pasangan. Tanya paling hebat, kekurangan istri akan ditutupi kelebihan suami, kekurangan suami ditutupi oleh istri. Tak ada kita bilang hebat. Jangan bilang aku laki yang hebat, aku yang memimpin nih, aku yang tahu segalanya, kau perempuan apa lah, jangan. Ada yang paling kecuali saling mengisi dalam pentas kehidupan dunia ini sampai masa waktu ajal memisahkan. Itulah mereka orang-orang tua kita lupa memahami ini. Cuma ada bedanya Bu, laki-laki tak banyak bercerita tentang kedukaan, tentang masalah dia, beda dengan perempuan. Itu agak payah menikah, jantan pemarah, betina nak menangis. Itu payahnya itu gitu. Laki-laki tukang emosi, perempuan nak menangis, tuh nak tahu anda memujuk. Gimana lah, asal dimangas, dia menangis. Dusun sikit kurang ikan asin lauk sikit menangis, bini laki marah pula. Makan minum tuh udah tanggung jawab dia, jangan minta yang macam-macam dari restoran. Kalau bahasa syukurnya adalah makan rebus kangkung dengan sama belacan tuh Pak, cukup nikmat daripada makan restoran belum ada duitnya. Itu kalau makan restoran tak ada selera, tak sedap selera, tak sedap, tapi mereka tetap bahagia, tak sampai tahu bono orang tentang kisah cinta awak. Ini tak berikan sepotong mengamuk. Udah minta izin kayu itu, oh bang yo, minta izin aku segala dosa-dosa kepada abang yo. Iyo, aku sini manggil lagi, abang, kakak. Ya yang beb minta izin yo bang, iyo. Orang 2 hari mengamuk balik. Iyalah kata lagi, bisa aku buat lagi yo, isu begitu kau gaduh balik. Makan minum tuh tidak disuruh bagaimana sedapnya, semampu dia di saat itu ni apalah kira-kira. Itu yang bisa dibagi. Alhamdulillah, insya Allah Allah berikan rezeki, jangan putus hubung pada Allah. Selain makan minum, apa lagi? Itulah pakaian. Sekarang banyak orang kaya tak bisa kasih pakaian bini, bisa dilebar kain tuh sempit betul macam botol pergi undang. Dia yang memakai baju awalnya sosak napas nengok. Sini tak ada. Tak ada. Sini yang soleha-soleha aja datangnya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang suami istri kaya Pak, jilbab pun tak terboli dia untuk bini dia. Mana pergi kemana-mana tak jilbab pun tak terboli namanya itu. Berapa kilo mana jilbab tu? Kok ada boleh ketimbang? Kenapa? Dia memang kaya harta tapi miskin tentang hati. Masya Allah. Berdosa kan dia? Berdosa, tanggung jawab suaminya itu pergi ditengoklah oleh orang-orang. Suamilah yang pertama akan ditanya. Lain dari itu ayahnya. Lain dari itu uak pada uak. Lain dari itu kalau ada anak laki-laki ataupun adik laki-laki yang tak ambil peduli tentang ini. Tapi pertama tetap suami, karena suami dia ada. Kalau lah buka jilbab aja keluar Pak, aurat itu ditengok orang haram, macam mana pula dengan anak menantu kita yang sanggup syuting di depan TikTok. Bayangkan video ditonton orang, ada berapa juta yang akan menyukai itu. Bagaimana menghapus video itu? Matilah dia nanti. Tapi video itu entah berapa kali tayangan, entah berapa kali share. Siapa menanggung itu? Hari ini orang tak peduli tentang itu. Kenapa? Seolah-olah kata Nabi akan datang masa itu perempuan itu berpakaian tapi telanjang. Nah itulah dia. Sekarang tak ada mandi. Maka Nabi bilang
di antara dipesankan Nabi, yaitu arba'un sunanul mursalin, ada 4 sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya, rasa malu. Udah hilang malu orang banyak, udah putus kuat malu. Mana malunya? Malu kalau suami tadi istrinya tidak memakai busana muslimah yang benar. Malu kalau anak-anak perempuan yang sudah balik kita biarkan dia dibawa-bawa orang. Sampai 2 tahun dibonceng-bonceng jantan istilahnya. Kalau kereta pak dibawa 2 tahun showroom dah lunas tu dah. Anak awak tak lunas bawa aja. Ngeng kiri, ngeng kanan, pusing kiri, pusing kanan, gombong masuk angin. Itulah. Al-haya tak ada malu. Tak malu dia tak berapa banyak orang membuat joget-joget tu. Bayangkan. Dinikmati oleh orang, suaminya tidak ambil peduli. Ini pernah diajarkan tapi tak peduli. Dia beritahu ke ustaz, dia akan beritahu itu dah. Tapi bini ke mengamuk, ustaz teratur bang, saya cok betul. Itulah al-haya. Saya layak apa itu? Selain rasa malu, yaitu disebutkan kepada kita tatawa. Apa itu? Minyak wangi, harum-haruman. Bukan pengantin dia pakai minyak wangi. Kita udah tua-tua nih, bu pakailah minyak wangi, wangi-wangi. Jangan terbalik dari undangan ibu-ibu ini merah, ini merah, ini hitam, ini biru, ini tuh. Cantik. Kalau tidur sama lagi pakailah baju apa namanya? Daster, kuyak pula ketiak lagi. Terbalik itu sama suami pula surat. Ini orang pula ditunjuk langkah cantik. Udahlah semua pun nak nyambung jilbab semua baju nak nyambung. Tengok orang. Suami menengok kalau cantik kata suami so dia bagus lah itu. Kecuali ibu-ibu tak tunjukkan semua orang. Sama-sama suami. Itu pakaian itu tadi. Sampai aduk pula baju. Udah tua ni pun nak balik-balik kerojo pun pak ini langkah abang aku balik ni. Ambil minyak wangi. Jangan terbalik. Walaupun tuan menyanyikan mak aku kampung itu, ini langkah ayah kau balik ni. Karena tak biasa kalau balik. Pernah melakukan waktu balik apa pun disambutnya pak dengan penuh mesra, dipeluknya suami. Mana orang melakukan itu dulu makan berjamba masuk dalam kamar itu. Itu orang kampung itu. Asal lepas itu mana nasi dari kopi itu di mana? Lah ayah aku itu tak diambil itu di dapur lah tu. Tak ada sambut dengan bu, yo kenapa tak sambut apa tu balik gerojo? Kan gerojo kantor, mana lagi awak ada sambut betul pun? Apa arti nak menikah? Kalau sudah diajarkan sunnah Nabi tentang kebaikan tadi, tentang rasa malu, kemudian tentang masalah wangian tadi, ditambah lagi asiwak, bersiwak mulut, digosok ni, bukan marah ya pak. Jangan marah. Saya tengok orang ada bapak perokok, jangan marah. Kumis melintang panjang, gigi tak digosok. Terbayang saya, macam mana lah dia mencium bini ini tak? Saya menengok dia nak muntah rasanya. Saya laki-laki menengok apa? Kusuk gigi tidak wobok tak pada putus. Terbayang wobok. Ibu tidak risih kalau dicium bapak. Mana lagi Pak Ustaz lagi awak? Jangan nuduh lah. Itu nam suami disuruh. Suami melihat istri cantik suka. Istri itu begitu juga gitu. Itu orang-orang yang berpasangan sama istri itu sampai anak-anak. Lo dia laki bini pula sama sehatnya sama pula cantik ganteng lagi bu. Kata orang kampung kami jangan sobat caya. Bini cantik betul. Lagi yolah ibu hati ibu. Kenapa ibu deh? Saya lihat di motor itu ada tulisan motor apa? Motor bak pasir. Kita harus bekerja keras kawan. Kata ada bacanya. Karena skincare istrimu tak ditanggung BPJS bacanya. Coba. Ada bacanya di motor, tak ada kanan bacanya. Tulis-tulis di motor kan ada terus. Ada bacanya senja di batas kota. Demi kau dengan sebuah hati. Jadi itu ada tulis itu. Setetes tak bening. Ada tulis yang terakhir saya baca motor yang lewat itu bak pasir. Ada tuh kadang pak pasar. Ada motor bak pasir tuh ada saya tengok lama saya hafal. Apa bacanya? Bacanya tidak perlu engkau tahu deritaku di jalan. Cukup ketika aku pulang kau sambut dengan senyuman. Untuk bini itu. Asal datang balik kocak pinggang aja pula. Asal balik belum lagi sekasih air. Duit. Store. Macam mana lah menikah itu nak tenang tak sakinah. Sini tak ada ya. Tak ada. Kalau sudah ajarkan
gosok gigi pun diajarkan, sampai menikah. Kalau tidak cukup baik, ya Pak, sama siapa kita belajar? Kalau saya ajarkan masalah sunnah, guru-guru kita bagaimana menghidup rumah tangga ini, menurut literatur Al-Quran Al-Hadis, bagaimana diajarkan para Rasul. Kalau tak bahagia kita Pak, tak mungkin sekali. Nah, kalau tak bisa juga elok, usah belajar sama saya lagi. Belajarlah sama Joni Iskandar. Ini yang bilangnya itu, Bu. Siapa tak marah balik pula usaha air kopi, air putih pun tak ada datang. Yang tahu dia duit aja yuk. Sini tak ada. Macam lagi itu misal pencetak uang aja. Nah, ini siapa tuh? Siapa tak marah tuh? Siapa coba? Joni Iskandar lah agaknya gak tak marah dia. Suami yang mana yang takkan marah setiap pulang kerja kau tak di rumah. Coba, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak kau sediakan. Bukan menyediakan baik, tidak. Kepala saya kopi jarang-jarang wajar. Siapa tak marah? Ku pulang malam karena tak tahan mendengar repetmu yang panjang-panjang. Itu jantan. Demikian juga perempuan, Ibu. Kita sudah baik, pelayanan sudah kita laksanakan dengan baik. Sebagai seorang istri wajib kita tunaikan, gitu Pak. Walaupun hidup lebih banyak lagi susahnya daripada senangnya, tapi istrinya bersabar. Kalau tak juga baik, itu terapkan. Usah belajar sama saya lagi. Belajarlah sama Rita Sugiarto. Apa kata dia? Apa kata dia? Kurang apakah? Kan itu buat profi itu. Diriku ini cantik sudah, baik juga sudah di matamu. Emang kata orang kampung kami memang laki celako, tak mau digolong. Mana lagi? Fisik pertanyaannya sudah kita terapkan atau belum tuh? Suami mengerti hak dan kewajiban dia, istri pun mengerti tentang kewajiban dia. Lebih dari itu minta ampun kepada Allah. Apa kekurangan kita untuk sama-sama perbaiki, bukan sama-sama membanggakan. Alah, kau tak pandai aku bang ngumpul duit nih mana kita buat rumah nih, atau bini laki pula kau tak ada sumber aja mana. Kalau pun ada sumber pun kau tak aku kelola elok macam bini orang tuh tiap pagi aja sopi COD Pak. Mampus abang kata dia. Bininya pun marah, oh boyo cantik lah rumah ibu nih. Dulu kami air raya yang lalu pas ibu pesta pertama tidak secantik rumah nih, murah lah rezeki apa tuh. Mana pula apa kau tak aku tolong, mampus apa kau dah. Mengapa dijatuhkan harga diri suatu kebutuhan itu? Sini tak ada. Maka menikah mengajarkan itu, mengajarkan kesabaran, mengajarkan toleransi kita, mengajarkan kepada kita tidak ego masing-masing. Karena kita pasangan tidak akan sempurna tanpa ada pasangannya. Secantik-cantik selop tadi, sepatu berkilat nih Pak. Kalau sekolah, kok kilat berjalan dari sini ke seser budaya ya, di Petas Jago, di sekolah awak. Walaupun kita gubernur pakai sepatu sekolahan, harga sepatu gubernur berapa? Ini sepatu 1 miliar, tapi sekolah dibawa lah jalan tak sepatu sekolah. Artinya apa? Secantik-cantik sepatu tetaplah letaknya di kaki, seburuk-buruk kopiah tetap letaknya di kepala, walaupun kuyak di kepala. Maka diajarkan tadi. Pertama, al-haya, ada rasa malu. Kedua, ada tertibiak wangi. Yang ketiga, sampai kepada kita adalah aswako gigi musik. Yang keempat, menikah tadi dijalankan itu dalam berumah tangga gitu. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, ada sebuah kitab menjelaskan tentang Tuhfatul Urusni. Kitab itu adik-adik boleh terjemahkan bahasa Indonesia, judulnya Kado Pernikahan. Tapi bukanlah kadonya itu dispenser ya, bukan kadonya itu Pak barang-barang rumah tangga. Kado pernikahannya buku, kado pernikahan. Ada orang dikisahkan itu, mungkin si Usman Effendi itu mungkin pernah baca kitab itu, dia jelaskan itu
tentang pakai urus tuh. Aku dijelaskan tentang seorang anak yatim yang diboloh oleh neneknya. Omak dan meninggal, ayah dan meninggal, perempuan yatim piatu diboloh neneknya sampailah dia gadis tak menikah. Setelah menikah itu, apa kata anak perempuanku? Wahai nenekku, semenjak aku bayi ku tak pernah melihat tatap wajah omak dan ayahku, bahkan tak tahu aku pengajaran terbaik apa yang mereka persembahkan untukku. Neneklah yang menjaga aku sampai masa aku mengantarkan aku pada pernikahan ini di pelaminan ini. Sebelum aku berpisah dengan nenek dibawa oleh suamiku, tolong beritahu kepadaku nek satu pengajaran saja tentang pernikahan agar aku tak betah pasang suami istri sampai masa ajalku akan tiba atau mungkin kita tak berjumpa lagi. Neneknya tuh bapak ibu sikit diajarkan. Apa kata dia? Wahai cucuku, jagalah mata suamimu, jagalah pendengarannya, jagalah penciumannya. Maksud nenek kata dia, jagalah pendengaran dia, jangan cakap-cakap yang tak baik lagi, baik diri dia atau tak keluarganya. Ini dilanggar orang main ke ayah kau ni pula. Memang keluarga kalian memang begitu semua kata coba. Malagat bergaduh. Wah itu tadi. Lagat. Jangan telinga, jangan ceritakan yang tak baik tentang keluarga dia. Kalau berdiskusi boleh. Itu siapa tuh? Adik abang begitu keluarga kalian semua. Apa tadi bergaduh tuh? Jaga pendengaran dia. Jangan kata-kata tak baik walaupun bergaduh, berkelahi kau dulu, jangan kepala tahu ulang. Jangan tahu, bahkan anak kau kalau dapat tahu. Sekarang tak perlu uang lagi. Bergaduh ribut siapa tuh? Biasa Pak. Macam tak makan di rumah berkelahi kedua itulah. Yang kedua, jagalah penciumannya. Maksudnya itu jangan tercium dia bau busuk dari barang kita. Maka tadi ada wangi tadi bu. Walaupun dia ketua kita langkah-langkah nih. Dengan cara apa itu? Carilah suasana, jangan undangnya lagak cantik. Dan tiba-tiba di rumah Pak, sini tempel lah tidur pakai tomat, sini mentimun, lah tidur. Kalian sama suami lah gitu, kalian pergi raun, arisan, undangan, oh cantik. Terbalik itu. Ini balik dengan muka balik. Saya itu terlalu cantik dia Pak. Boleh, suaminya aja. Kemudian jagalah pandangannya. Maksudnya jangan ditengok yang tak elok dari si kau ni kata nenek. Yang tak tengok dia rupanya. Kursi buat sini. Kemudian kata neneknya tadi, jagalah kecantikanmu dengan air. Tak mengerti cucu. Maksud nenek, jangan malas mandi. Tak ada Pak, maka perempuan lebih lama mandi begitu lagi. Kami ni apalah jantan buku mandi. Baik mandi sunat atau mandi wajib. Wajib begitu nih Pak. Udah mendingan pas sudah nak siap nak undangan pakai baju sikat-sikat ke kopiah dah pergi. Kalau nak undangan jam 5 ibu mandi jam 3 dah mandi. Lama tu kan. Tanya bapak tadi. Lama. Lain lagi mengukur baju ini tengok bangan. Cocok baju ini gak? Nyambung lagi gak? Memang begitu. Nyambung tidak nih kayaknya. Wakil luar dalam pun suruh nyambung itu. Elok itu. Dulu awalnya lajang tak tahu tak nyambung itu. Udah menikah itulah mengajar bapak tanya. Kapel gitu, kapelan kata dia. Elok itu Pak. Tanya Bapak Uminuna, saya yakin tadi. Undang kita pakai ini nih. Sesuai tak cocok juga abang lain yang cuma berkelahi aja kita pula. Ganti lagi. Supaya jangan lama Pak bilang dia mantap. Jangan cantik dia pakai nyamuk. Cocok kata Pak. Cocok juga tidak lama tu kan. Tunggu juga lagi. Jadi sesuai nih. Bajunya sama rok sesuai. Sesuai aja. Asal mau tak nyambung nih jilbab itu uang buat warna sih. Tukar juga lagi. Bersiap lama bu. Pakai juga jilbab kan. Pakai tak cocok ompus gue lagi. Bodoh juga lagi. Kami mana ada gitunya. Pakai kepiak soko dah berangkat. Tapi sabar lah Pak. Memang begitulah. Makanya pesan untuk kedua mempelai, apalagi suami, kau adalah sebagai nahkoda dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Istri itu umpamanya kapalnya. Terkadang lautan tidak semuanya dan selamanya tenang. Ada kalanya berombak, ada kalanya angin sepoi-sepoi, ada kalanya akan datang badai. Tapi nahkoda ini pandai untuk mengendalikannya. Makanya Imam Ali Bapak Ibu pernah berpesan, apa kata dia? Perempuan dapat menahan rasa cinta selama 40 tahun, tapi tak dapat menahan rasa cemburu walaupun sesaat. Betul apa tidak? Jawab ibu-ibu.
Bukan kata saya tuh. Kalau tak betul nanti kita diskusikan balik. Kata Sayyidina Ali, perempuan dapat menahan rasa cinta selama 40 tahun tapi tak dapat rasa cemburu. Tak dapat menahan rasa cemburu walaupun sesaat. Itu maka adik-adik mood mereka berubah-ubah ya. Paham itu. 40 tahun rasa cinta, pernah menyukai seseorang dulu mungkin muda, bisa dia tahan itu. Itulah hebatnya perempuan, Pak. Kapan walaupun tengok dia itu masih terkenang dia lagi. Terkenang. Apalagi memang suami istri, walaupun jauh dekat direpeti, tetap ibu sayang gitu ya Bu. Saya buktikan itu tanya ibu nih. Betulkah perempuan dapat merasa cinta 40 tahun tapi tak dapat merasa cemburu walaupun sesaat? Saya pergi Pak ke sebuah tempat orang tak kenal, pakai kacamata, pakai helm, pergi. Saya lihat di Pertamina itu ada bapak-bapak kira-kira berumur 50 tahun, ibu tuh mungkin umur 45 begitu lebih kurang. Tiba-tiba berjejerlah kereta antri mengisi minyak. Ada NMAX, ada PCX, ada saya belakang. Seperhatikan ibu di depan itu 2 orang pakai berjilbab dia. Di belakang sebut perempuan. Di belakang perempuan 2 itu NMAX tadi ada Pak Haji Bu Haja. Yang tadi pasang suami istri, di belakang dia saya. Tiba-tiba di spion nengok yang 2 orang perempuan itu. Oh Pak Haji, Masya Allah, sudah lama kita tak jumpa. Ini teman SMA aku dulu ini, makin ganteng aja Pak Hajinya. Bini di belakang, apa semua? Seperti ini bergeladi ulah balik nih. Oh itu dari sini atau plano. Dadah Pak Haji, nanti reunian kita jumpa lagi ya. Aku begini. Itu biru belakang apa? Udah jauh seperti dari sininya. Begini ibu tuh. Masya Allah. Mana buktinya Bu? Di pengantin. Kalau bapak jangan coba-coba. Kalau laki-laki saya sakit sepakat yang ini Pak. Kalau kami tahu pengantin, kata bini, ganteng betul pula pengantin itu. Oh itu ganteng Pak Usman Effendi, cantik dia pula dengan istri dia tadi Indri itu Pak. Kata orang ke undangan, apa kata gitu? Biasa cantik ganteng pula laki-laki itu. Cantik pula perempuannya itu, macam pinang di bola 2 kata. Ganteng pula jantannya itu. Kami biasa aja. Coba kami muji. Wah cantik betul pengantin tuh. Belakang Masya Allah, Subhanallah. Apa kata bini? Apa kata dia? Apa tak cantik? Punggul tuh dibodak cantik kata juga. Memang begitu. Ibu aku itu perempuan dapat merahan rasa cinta selama 40 tahun Pak, tapi tak dapat merahan rasa cemburu walaupun sesaat. Tapi itulah kecemburuan itu sebagian daripada sayang dia. Yang boleh itu tak boleh cemburu buto. Cemburu apa yang boleh? Cemburu melek yang boleh. Cemburu buto itu macam mana? Aku tidak ada mengamuk. Asal berganteng sedikit masuk aja ke dalam. Kemana ya kau tu? Apa pula tidak mengadang aja? Sini tak ada tu ibu. Tak ada. Sedikit dia berkelahi. Mudah-mudahan tak terjadi kepada kedua belah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu maka diingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, teruslah belajar yang berkaitan dengan pernikahan. Jangan sangka kita paling pengalaman tentang pernikahan, karena mungkin kita bisa menjaga syariatnya secara zahiriah, tapi siapa yang menjaga hati antara sepasang suami istri? Jadi jangan bilang tak cocok aku sekolah, cocok mau sekolah. Itu kata awak karena belum kita jalan. Kata laki tak cocok sama bini ini, kata bini aku cocok mau sekolah. Itu kata kita aja tuh Pak, belum kita jalan. Tak seindah yang kita bayangkan itu. Maka cocok terus sampai sekarang kita bertemu. Jangan pula kita coba-coba mengukur orang. Datang umpat puji, awak datang undangan, udah undangan salam pulang ibu mau makan. Jangan dicakap-cakapan, itulah payah lidah. Tengoknya, nah tak sesuai pengantin. Maaf ya, Tino gomo lagi ganteng. Maka sesuai itulah dia jadi menikah. Sesuainya sama siapa? Sama awak. Kenapa orang gitu? Nah, tak sesuai betul Pak Ibu jantan. Tino cantik, jantan itu popo itu bono itu salah pula kita pengantin. Dan pengantin tak tahu tuh memparmak kau kata dia. Itulah. Kenapa? Karena kesesuaian itu kata Imam Ghazali, tidak selamanya pernikahan itu sesuai karena zahirnya, tapi ada kalanya cocok dengan hatinya. Fisik memang tidak ada apa-apanya antara dua, tapi yang menyamakan mereka karakter mereka berdua. Dua yang itu biasa saja, tapi hati mereka saling menyukai. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah,
inilah yang kita harapkan pengantin kita, apalagi zahir batin mereka sama, kewajiban tadi dapat ditunaikan ya Pak. Apa itu? Makan minum sebagai suami, kemudian pakaian, kemudian yang ketiga tempat tinggal. Kalau menyewa sekarang nih sama-sama, kalau kedua menyewa. Kalau masih rumah mertua itu apa? Adik kami Pak, si Ustaz Usman Effendi ya, LC. Kalau orang tua kalau ada mertua. Kalau nanti pula melanjutkan mungkin studi ke luar negeri, kita melanjutkan lagi. Memang begitulah kisah dia ikut suami. Kalau memang tinggal sementara di rumah ini, nanti pulang rumah, itulah perjalanan. Itu yang mampu saat ini. Walau menyewa rumah, itu yang mampu dia. Jangan paksa untuk buat rumah gedung bertingkat, karena ijab kabul tak ada yang kita ucapkan itu ya Pak. Yang nikah aduh kita ucapkan itu. Si fulan, saya Pak, ku nikahkan engkau dengan anak yang polan-polan, paling-paling lah dengan mahar umpamanya 30 juta. Dah tak ada setelah menikah kabul ini maka buatkanlah rumah 3 tingkat. Ada? Tak ada. Mana ada? Maka jangan ukur orang yang menikah ini sekarang sukses atau tidak sekarang. Menantu ataupun mertua jangan berpikir begini, karena kehidupan kita masing-masing ada jalan rezeki dia. Dari tentukan itu. Tanggal sekian kau nikah sebulan, bini sebulan, nanti anaknya siapa, tinggal di mana, semua itu sudah tercatat dalam surat takdir masing-masing. Mana buktinya Bu? Coba lihat yang datang malam sepasang suami istri Pak. Pernah ibu bapak terpikir itu jadi suami gitu? Itu kanak-kanak kita dulu tak terpikir gitu. Tak terpikir. Apa nikah mau dia dulu mau main kecil-kecil anak apa tidak? Jadi adik nih. Mana kalian terpikir siapa lah jodoh nih saya. Tapi udah ada nih. Kapan tak? Kalau tak ada takdir kita Pak nikah tuh Pak sekolah tak ada. Kalau ada takdir 3, 4 bini itu Pak. Terjadi itu. Ini jangan heran. Itu banyak orang bini itu Ustaz gatal dia. Takdir dia juga itu. Cuman lagi. Kalau tak ada takdirnya itu, bukan mana pun pergi tak akan menikah itu. Contoh, Rasulullah SAW punya istri, Ibunda Khadijah. Tidak pernah Khadijah itu dimaju. Padahal nikahnya itu Khadijah seorang janda, sementara Rasulullah adalah anak muda berumur 25 tahun. Pernahkah Rasulullah memaju Khadijah? Tidak pernah sampai akhir hayatnya. Itu menunjukkan memang tidak ada takdir Allah Ta'ala. Tapi setelah itu menikah. Aisyah ada istrinya Pak, cantik. Tapi beda sama kita, bukan nikah karena nafsu. Mereka itu melaksanakan pernikahan karena perintah Allah disertakan dalam berbagai aspek dakwah sekaligus syiar Islam. Itu bedanya. Udah ada masing-masing. Siapa suami siapa istrinya, tak ada lagi mengaku-mengaku kalau mengerti iman dan takdir. Cuma ada mengaku tuh, nasib, mengakulah begini bona hidup, mengakulah susah-susah bona. Udah ada takdirnya itu. Tak usah keluh kesah mendatangkan penyakit yang banyak. Pantas kata Imam Ghazali mengatakan, apa yang telah ditakdirkan untukmu akan tetap menjadi milikmu. Sekalipun jauhnya sejauh 2 gunung. Bayangkan Himalaya, mungkin gunung Everest, jauh dimanapun, apa yang ditakdirkan untuk itu akan tetap jadi milik kita, walaupun jauh sejauh 2 gunung. Apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jadi milikmu, walaupun dekatnya sedekat 2 bibir. Dengan makan Pak, aku yang melaku tadi. Apa melompat habis lampasi itu. Jadi dari yang takut ya, yang masih jomblo, sabar bro. Sampai masa Allah akan pilihkan terbaik untuk dia siapa. Sampai masa, walaupun mereka mungkin belum melihat nikah. Jadi dipertemukan nun jauh. Di mana Bangkalan nanti nih? Naik loba. Naik loba, berjumpa sama orang sejago. Jumpa yang ada sejago, mungkin di luar negeri sana, entah di Mesir, Tadi mana tadi mereka jumpa? Pokoknya takdir Allah bertemu. Pernahkah Ali baik berpikir anak aku ini siapa lah jodoh? Awak pikir mau tebaran ya? Udah tercatat semua. Bagaimana lagi? Nah, ini maka adik-adik ya, jangan takut saja. Yang paling penting jaga diri dengan baik, karena janji Allah di Quran, laki-laki yang baik itu perempuan-perempuan yang baik, perempuan baik itu laki-laki yang baik Pak. Ada ustaz yang bertanya, kawan waktu lajang, saya ini Ustaz Syafi'i, kenapa ini istri aku ini tak motan itu dia. Saya bilang, mungkin pada saat itu kita memang digelar Ustaz, tapi hati kita, tipe yang kita pikirkan itu bukan tipe Islam itu.
mengaku dia, betul waktu aku nikah ini aku tak tertarik soal agamanya, sembahyang tak sembahyang dia, walaupun dia penceramah waktu lajang, yang dia lihat apa? Bukan lagi hati, tapi bagaimana indahnya body. Itu beda itu. Wajar orang itu memang pikiran dia. Jadi maka dari itu kedua-duanya itu perlu ya Pak. Bagus body, bagus hati istilahnya. Cuma sekarang orang sibuk mengukur masalah perbaiki body, lupa perbaiki hati. Muka cantik, upo laga macam keramik berkilat, tapi mulut masa Allah. Sini tak ada yo. Sakit yo hati bercakap. Laki pun begitu kok bagadu. Kenapa? Begitu laki kebiasaan masing-masing. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, bapak ibu rahimakumullah, sampai masa ada pun orang tak bercerai tapi mungkin dia Pak perang dingin. Sini tak doyo. Tidak percaya lagi bini tapi perang dingin, menyimpan mendongkol rasa sakit hati, tidak berkelahi Pak sampai tahu. Tapi sakit hati disimpan, dengayun tidak sempat. Itu begini nih sampai mati pun tak mau bilang tuh Pak, tak mau. Dan meninggal lagi sakit parah. Dia nanti kalau aku meninggal nanti itu tumbuh apa ya? Jangan apa? Kalau aku meninggal nanti kau nak menikah lagi silakan. Cuma kalau kau menikah jangan sebuang jauh-jauh. Menikahlah kau dengan uang sepadan tanah gitu. Ngapu pula abang suruh aku nikah sama dia. Mengapu tapi abang berkelahi sama dia gara-gara patok tanah semalam tuh. Sakit hati kita sama dia. Kalau kau menikah sama dia, biar dia rasakan betapa sakitnya punya bini macam kau. Itu kebenaran dong berapa itu. Sakit sampai nama ibu wasiatnya itu. Sini tak ada ya. Ini pasang ternama halimu. Kalau tidak kita saling transparan, terbuka, merahasiakan masing-masing, sampai rahasia itu yang tak disampaikan itu menjadi petakal rumah tangga. Contohnya sini tak ada ya. Sampai masalah uang pun jangan disuruh beritahu. Tapi kebanyakan ustaz laki menyuruh bukan kami kata bini. Mengapa disuruhkan laki? Itu sebenarnya kalau bini itu jujur bagus apa dia tak akan disimpan. Cuma kadang dibawa kisah minggu bayar minta balik rokok bayar. Itu masalahnya Pak Duit tadi lah abang dah baru kita minta balik. Negara itu juga berkelahi. Di sini tak ada. Makanya saya Pak ada kawan bercerita sama saya, Ustaz anak buat celana ya, buat kantong ajaib tidak kata dia. Saya tanya, apa pula ada kantong ajaib? Kan Doraemon nih. Punya kantong ajaib tuh Pak di sini letaknya. Ini rahasia, ini ibu periksa boleh lah. Kantong ajaib tuh dekat, ada tempat tai pinggang tuh niat berbaris ini. Di balik itu letak duit bisa tuh. Rokok ketahuan cuci bini. Dapatlah ke orang tuh wasugi disuruh rayakan. Mulai saat itu ibu mulailah tidak percaya walaupun tak beritahu. Dongol itu tak beritahu tapi perang dingin. Bang yuk abang ada menyimpan duit 200.000. Manu aduh betul lagi betul lah bang, coba abang jujur tak ada kan itu. Ini duit apa namanya? Allah kata lagi itu duit sialan. Mengapa lah duit sialan? Udah kusuruh cantik tahu kau begitu. Bagadu lagi itu duit sialan tuh. Jadi gimana lagi? Kenapa? Tidak ada kepercayaan. Mulu-mulu pengantin baru awak pasti 3 bulan juelo lepas dari itu dah. Ini banyak masalah. Kadang tak ada anak pula. Ada anak ini payah aku memang. Tapi tetap dia bertahan menjaga diri, saling perbaiki. Pengajar yang berikut lanjutkan. Tadi makan minum, kemudian ada pakaian, ketiga ada juga tempat tinggal. Yang keempat pendidikan. Jadi walaupun awak udah SAG, MPD dan sebagainya, tentang ilmu nikahnya tetap dilanjutkan dalam pengajian. Kadang ada orang tak sampai Pak, lagi menyampaikan tak masuk, tapi orang lain menyampaikannya bisa kan ada. Udah loti jangan begitu, tak boleh kata lagi. Ini berdosa gini, abang yang pinta mana kata dia. Nanti kalau ustaz menasihatnya nanti baru masuk dia. Memang begitu. Tak ada Pak. Kadang laki
bini laki bini berdua ni ada ya bini pula nyala, ada bini elok laki pula kumat, laki bini elok anak pula bermasalah ya Pak. Anak elok suami istri elok udah mentua pula judas sini ada mentua elok besan kita tadi itu elok anak elok menantu pula buat masalah. Memang begitu. Tapi kalau mereka sama-sama dididik dengan pendidikan agama, sama-sama lah mengetahui dengan sifat-sifat sesungguhnya bagaimana kisah-kisah Rasul waktu dia ada menantu seperti Ali, bagaimana waktu jadi punya cucu, itu semua sudah termaktub dalam kitab Sirah Nabawiyah ataupun kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakpuri, sebuah kitab yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dari detik-detik kelahiran sampai dia meninggal dunia. Kitab itu bernama Rahiqul Maktum. Semua kita belajar, tak ada paling hebatnya kecuali sama-sama mengisi kehidupan ini, di pentas kehidupan dunia ini, pendidikan. Yang keempat, yang terakhir adalah perhatian. Inilah mulai hilang enggaknya dulu tuh perhatian, jatuh sedikit hati-hati. Anak ke kamar mandi takut kawan nembang, mari. Ini orang baru tahu nih. Ulang-ulang masuk buang, aku takut dengan anak buang air. Alah kau itu pun takut selama ini saya pun kawan. Itu jadi bekadu. Buruk Pak. Dua anak sudah kau ni amis kau koncing yang budak-budak ni kata dia. Awak tak secantik dulu pun Bu, si laki-laki pun tak seganteng dulu. Masing-masing kita dikalahkan oleh usia waktu yang hidup ini. Itu semua wajah bisa berubah, tubuh bisa berubah, tapi bagaimana mengawetkan hati hidup tak bersama, bahwa niatnya sampai ke jannah, ke surga nanti. Target kita bukan sekarang. Mereka yang suami istri sampai hari tua Pak, rata-rata kalau mereka akur baik, saling berkasih sayang, itu sehat lagi bini sampai tua. Itulah makanya banyak, kadang-kadang lebih banyak laki sakit daripada bini. Sakit kenapa? Sakit tersiksa. Bini itu juga. Kenapa? Egoisan suami tak ada peduli. Kalau begitu siapa yang hebat Ustaz? Tak ada kita pasang hebat Pak, kecuali saling mengisi kehidupan. Itulah diinginkan oleh kedua mempelai. Kita berharap mereka berbahagia dalam sakinah mawaddah warahmah, untuk saling mengisi dalam kehidupan kekurangan yang ada dimiliki oleh istri, tutup dengan kelebihan apa suami. Suami jika ada kekurangannya, tutup dengan kelebihan dimiliki oleh istri. Dengan demikian mereka jadi pasangan sesungguhnya sampai masa waktu akan meninggalkan kita untuk menghadap Allah. Meninggal satu pun, meninggal kedua, nanti datanglah ke surga dan Jannatul Naim menjadikan Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Kami mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga berbahagia kedua mempelai dalam kebaikan keselamatan, baik pengantin baru ataupun pengantin bau macam-macam kita ini, diberikan Allah kemudahan, keselamatan, dan teruskan pengajian yang berkaitan dengan hal tentang pernikahan, karena banyak hal yang berkaitan yang tidak kita tahu, baik dalam soal pendidikan tadi, bahkan di dalam pendidikan anak-anak kita, dalam rumah tangga, dalam hati yang satu-satu, laki dan perempuan mau dipersatukan dalam kasih sayang, yang pada akhirnya terjadilah kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Itu doa kita juga untuk kedua mempelai. Demikian, mari kita tutup istighfar, kita iringi dengan doa. Semoga Allah mengijabahkan doa-doa kita serta mengampunkan dosa-dosa kita. Kedua mempelai yang bersanding di hari ini diberikan Allah keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, sebagaimana doa-doa hajat mereka di dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.